Kalau najis itu banyak lantaran perbuatannya sendiri dan disengaja. Misal, ka'an qatala nahwa burhusin fi saubihi aw asara nahwa dummalin aw hamali sauban fihi damun barohisa masalan masola fihi. Misalnya kita matiin kutu di baju, kemudian mencet bisul pakai baju yang ada darah kutunya itu, lalu sholat, baik di baju kita si darah itu maupun di tikar yang sedang kita pakai sholat, atau merangkap pakaian bukan dengan maksud menghiasi diri, semua itu tidak dimaafkan. Nah, di sini pendapat yang pertama bilang kalau najis itu banyak, ya, nanti ukuran banyaknya seberapa di depan ada. Kemudian qasdan kita pencet sendiri, ya. Di sini la ma'fu, tidak dimaafkan. Maka ketika kita lagi sholat, sama kita lagi puasa juga, nggak boleh makan minum. Termasuk sunnahnya memang ada siwak. Kalau kita biasanya pakai sikat gigi. Supaya apa? Nah, ketika sholat tidak ada sisa-sisa makanan yang nempel. Kalau lagi sholat, tiba-tiba ada nasi keluar dari gigi, kita gigit, wah lumayan nih, kita telan, batal sholatnya. Walaupun cuma sebutir. Ono manungsa sing sempurna, ra ono manungsa ora duwe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'ama alaina ni'matal iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak-bapak sekalian, peserta kajian setelah Yasin rutin malam Jumat. Syukur alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di malam Jumat yang insyaallah mubarakah ini. Insyaallah amalan sunnah yang kita lakukan ini bisa menambah, bisa sedikit mencas rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendawamkan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Seperti biasa, biar ada sedikit oleh-oleh, kita diskusi sebentar mengenai bidang ilmu fikih, karena sebagai seorang muslim tentunya kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki terus kualitas ibadah kita. Maka ilmu fikih ini menjadi penting, karena di ilmu fikih inilah kita diajarkan bagaimana tata cara ibadah kita itu benar sesuai dengan tuntunan para ulama, gitu ya. Ada yang bermadzhab Maliki, Hambali, Hanafi, dan kebetulan kita di Indonesia mayoritas itu memegang madhab Syafi'iyah. Maka kitab yang kita kaji pun Fathul Muin ini merujuk kepada madhab Syafi'iyah. Kita awali dengan bertawassul kepada Rasulullah SAW, sekaligus juga mendoakan sahibul hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Semoga almarhum senantiasa diterangkan kuburnya dan ilmunya bisa menerangi seluruh alam dunia ini sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ala hadhihi wa likulliyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan hadiatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu usulihim wa furuhim ahli silsilatihim syalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan dulu dengan doa. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala
walaupun sedikit tapi insya Allah bisa memberikan manfaat untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Astagfirullahaladzim, 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 ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afin yawma kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'fa angda min nahwi burghuthin. Masih membahas tentang najis. Kalau kemarin cara mensucikan najis mughaladah, ya mungkin Pak Thomas masih ingat ya, caranya dicuci sebanyak berapa kali Pak Thomas? 7 kali. Salah satunya menggunakan 7 Pak Thomas. Wah. Baru seminggu. Salah satunya dari 7 itu salah satunya menggunakan air yang bercampur dengan tanah atau debu. Kemarin ada beberapa cara, salah satunya kita ambil tanahnya, masukkan ke air dalam satu wadah, kita aduk atau kita larutkan, habis itu kita guyurkan. Itu dihitung 1, ambil itu kita ambil air lagi, siramkan sampai 6 kali. Atau kalau air itu di kubangan tanah, ya kemarin itu cukup kita goyang-goyangkan anggota tubuh kita yang terkena najis ke air itu sebanyak 7 kali, itu udah dianggap cukup, dengan catatan airnya bukan air mustakmal atau mutanajis, air yang terkena najis. Nah sekarang kita mau bicara tentang najis yang dimaafkan, najis yang dima'fu. Jadi ada kategori najis yang dimaafkan, artinya ketika kita sholat khususnya kemudian ada najis tersebut ya menempel di anggota badan kita, di pakaian yang kita gunakan maupun di lokasi kita sholat, itu insya Allah dimakfu atau ditolerir, dimaafkan ya. Jadi sholatnya tetap sah gitu. Wa yungfa anda min nahwi burwuthin, darah yang dimaafkan umpamanya ini sejenis dari darah kutu atau nyamuk. Nah ini kita kan sering kalau ada nyamuk dikit, wah langsung jurusnya keluar. Nah ketika kita nepok nyamuk itu kan kadang ada darahnya ya. Apalagi kalau nyamuknya udah ngisep darah kita gitu kan gemes banget tuh. Kita tepok darahnya kadang banyak gitu. Nah itu salah satu kategori darah yang dimakfu atau dimaafkan. Mimma la nafsalahu sa'ilatun kaba'udin wa qamlin ya. Darah yang dimaafkan umpamanya sejenis darah kutu atau nyamuk yang tidak mengalir. Artinya yang tidak mengalir itu ketika kita tepok darah itu nggak ngalir, nggak netes lagi gitu. Udah segitu aja searea itu. Nah itu yang dimaafkan. La anjildihi, tapi kulitnya, kita kan kalau nepok nyamuk itu suka ada bangkainya tuh, walaupun sedikit. Nah kalau kulitnya itu najis, tidak dimaafkan, maka kulitnya itu harus kita buang. Tapi kalau darahnya nggak jadi masalah. Tapi kalau bangkainya, bangkai si nyamuk tadi itu harus kita buang. Gitu. Wadami nahwi dummalin kabasratin wajarhin wa anqaihi wa sodihi wa in kasradamu fihima wan tasyara bi'arqin. Dimaafkan pula darah bisul, jerawat, luka
nanah, baik nanah yang masih cair maupun yang nanah yang sudah kental, meskipun darah yang keluar itu melekat bersama keringat atau pakaian di badan kita. Nah, kategori darah yang dima'fu berikutnya yaitu darah bisul, jerawat, atau nanah. Nah, itu kan awalnya dia itu najis mutawasitoh. Kalau harus dicuci sampai hilang. Tapi ketika kita sholat, kemudian bisul kita pecah, jerawat kita pecah, luka kita di kaki mungkin berdarah lagi, nah itu dimaafkan. Wa in kasura damu fihima wan syaraka bi arkin aw fahusyal awal bi haitsu tabaqas thawab alan nuqulil mu'tamadi bi ghairi fi'li. Menurut kutipan yang mu'tamad, kaul mu'tamad ini kaul yang kuat ya. Jadi darah jerawat dan bisul dan nanah tadi itu dima'fu atau dimaafkan. Dengan catatan bila hal itu bukan karena perbuatannya sendiri. Artinya nggak disengaja. Tadi lagi sholat di kepala ada jerawat di jidat nih. Pas sujud betus, pecah. Nah itu dima'fu. Tapi kalau kita sebelum sholat kita pencetin dulu biar pecah itu jerawat, nah itu nggak dima'fu. Jadi harus dihilangkan dulu darahnya. Ya, ini ada dengan catatan. Memang di sini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan itu harus bukan perbuatan sendiri, tapi ada juga sebagian yang bilang sengaja juga nggak apa-apa. Artinya sengaja dipencet, sengaja itu masih dima'fu. Nah, dalam hal ini kita harus punya toleransi. Artinya semua pendapat-pendapat itu ada dalilnya, ada rujukannya. Ya, tinggal kita mau condong ke yang mana. Itu yang akan kita ambil, gitu ya. Fa'in kasura bi fi'lihi qasdan. Nah, di sini ada lanjutannya. Kalau najis itu banyak lantaran perbuatannya sendiri dan disengaja. Misal, ka'an qatala nahwa burhusin fi saubihi aw asara nahwa dummalin aw hamali sauban fihi damun baroghisa masalan masola fihi. Misalnya kita matiin kutu di baju, kemudian mencat bisul pakai baju yang ada darah kutunya itu, lalu sholat, baik di baju kita si darah itu maupun di tikar yang sedang kita pakai sholat, atau merangkap pakaian bukan dengan maksud menghiasi diri, semua itu tidak dimaafkan. Nah, di sini pendapat yang pertama bilang kalau najis itu banyak, ya nanti ukuran banyaknya seberapa di depan ada. Kemudian qasdan kita pencet sendiri, ya. Di sini la ma'fu, tidak dimaafkan. Nah, jadi di sini ada perbedaan kaul nih. Auzada ala malbusihi la li ghardin ka tajammuli fala yufa. Di sini. Illa anil qalili, kecuali sedikit. Nah, boleh disengaja tapi sedikit darahnya, itu dima'fu. Banyak tidak disengaja dima'fu. Tapi kalau banyak kemudian disengaja nggak dima'fu. Itu pendapat yang pertama. Nah, illa anil qalili alal asoh, menurut kaul yang asoh, kaul yang disepakati lebih banyak ulama Syafi'iyah. Jadi ulama Syafi'iyah ini kan banyak jumlahnya, ribuan. Nah, itu kebanyakan mayoritas itu mendukung kaul yang itu. Kaul yang najis itu dimaafkan tadi, kriterianya banyak tapi nggak disengaja. Kemudian yang tidak dimaafkan sedikit, disengaja boleh dimaafkan. Tapi kalau sedikit disengaja itu dimaafkan juga. Gimana tuh? Bingung kan? Kalau
Yang penting tidak banyak. Yang Nah, tidak banyak. banyak Tidak dimaafkan. disengaja itu tidak dimaafkan. Banyak tidak disengaja itu dimaafkan juga. Tapi kalau disengaja kemudian sedikit dimaafkan. Dimaafkan. Bingung kan? Yang penting jangan banyak. Yang penting jangan banyak dan sengaja. Tapi ada yang berpendapat lain. Kama fi tahqiqi wal majmu' wa inni taqada wa ini ketaba kalamur rawdah al afwa an katsirin damin nahwi dumalin wa in usira wa atamaduhu bin nakil wal azra'i. Oh, Pak Thomas nggak usah terjemah, dia langsung paham. Insyaallah. Kecuali darah yang sedikit menurut kaul yang lebih benar sebagaimana terdapat dalam tahqiq dan majmu'. Walaupun menurut pernyataan yang tertera dalam kitab Rawdah, darah yang banyak itu dimaafkan, umpamanya bisul walaupun sengaja dipencet. Syekh Ibnu Nakil dan Ajra'i mengatakan pendapat itu. Nah, di kitab Rawdah beda lagi. Kalau kitab Rawdah lebih ringan lagi, walaupun banyak dan disengaja masih dimakfu. Gitu. Kalau tadi syaratnya boleh banyak asalkan nggak disengaja. Nah, perbedaan pendapat ulama itu wajar selama itu masih furu'iyah, masih hal-hal yang cabang, hal-hal yang masih bisa didebatkan, debatable gitu, masih bisa banyak pendapat. Nah, di sini juga kita belajar bahwa ulama sekelas ulama aja masih bisa nerima perbedaan, masih bisa nerima pendapat yang lain. Nah, kita pun ketika ada yang berbeda pendapat dengan kita, ya monggo, selama dasarnya ada, Kan dasar awalnya ini semua hewan yang ketika disembelih itu dia darahnya tidak mengalir dimakfu. Tapi akhirnya nanti ada beberapa pendapat, irisan-irisan itu. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Wah, kayaknya mendengar istilah-istilah tadi udah langsung. Intinya, kalau kita sholat kemudian ada najis di sekitar kita, tadi baik itu darah, di sini contohnya damun, darah itu ya. Kemudian nanti di depan juga ada termasuk kotoran cicak, mohon maaf. Ya, dan binatang-binatang yang ketika disembelih itu tidak mengalir darahnya, itu insya Allah dimaafkan. Nah, di sini ada wa mahalul afwi huna wa fi ma ya'ti bin nisbati lis shalah. Dalam hal ini letak dimaafkannya ialah pada perkara yang akan diterangkan nanti, yaitu tentang darah orang lain, haid atau sariawan. Nanti di depan ada pembahasan tentang ini. La linahwi ma'in qalilin. Bila dipergunakan untuk sholat bukan mengenai air yang sedikit. Wa in qala wala asara limulaqatil badani lahu rataban wala yukallafu tanshifal badani li usri. Bila dipergunakan untuk salat bukan mengenai pada air yang sedikit. Air yang sedikit itu menjadi najis meskipun najisnya sedikit. Jadi air di sini bukan air buat wudu, tapi air yang ada mungkin ketika kita sholat di situ ada bekas-bekas hujan gitu kan. Nah, air yang menggenang sedikit itu ketika kena darah maka itu hukumnya najis. Maka kita nggak boleh sholat di situ. Gitu ya. Maka harus disucikan dulu. Lalu gimana kalau kita lagi basah badannya habis kena air wudhu, terus kita bersentuhan dengan percikan darah tadi darah itu. Di sini dijelaskan wala asara limulaqatil badani lahu ratban wala yukallafu tanshifal badani li usri. Bila badan dalam keadaan basah bersentuhan atau terkena percikan darah sedikit yang dimaafkan tidak menjadi masalah. Juga tidak diperintahkan menyekaknya mengingat hal itu
sangat sulit. Jadi kalau badan kita lagi basah, kemudian kita kayak ada bukan firasat ya, ada prasangka kita terkena cipratan darah. Tapi setelah kita cek, nggak ketahuan ini di sebelah mana persisnya, karena mungkin langsung kering kan, saking sedikitnya nggak ada bekasnya gitu. Nah itu dimaafu ya, karena kita sulit, masa harus meliti satu-satu gitu kan, tiap inci diliatin. Nah itu tidak memberatkan sampai segitunya. Tapi kalau misalnya Enggak, Pak Haji. ini masih basah ya, terus ada nyamuk misalnya. Nah, ternyata nyamuk itu ya nggak tahu kapan ini, atau tahu begitu ini ada. Nah sebaiknya kita bersihkan dulu darahnya. Gitu ya. Karena itu tadi bercampurnya dengan airnya itu tadi yang jadi masalah. Pak nanya Pak, Enggak. dari Pak Sadi tadi kan kita nepok nyamuk, kan darahnya enggak? Tadi kondisinya masih ada airnya, Masih basah. masih basah. Kalau habis wudhu udah kering, nepok tadi nyamuk, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau dalam kondisi basah, yang jadi najis itu adalah airnya tadi, air yang terkena darahnya tadi, gitu. Ya, yang lain? Oh, emang kitab ini nih kalau di pesantren itu paling akhir dikajinya Pak Haji. Yang kecil-kecil loh, yang terakhir. Paling yang ngaji juga yang udah 10-15 tahun di Kobong baru. Karena kalau yang ini jelimet. Banyak istilah-istilah yang sukar dipahami gitu. Segini terjemahnya, apalagi yang kitab kuningnya. Ada apa tuh Mas? Nah, ini emang masalah najis yang seperti ini jarang kita temui ya. Tapi itu intinya seperti itu. Mas mau nanya, Terus kalau darahnya itu darah orang lain gimana? Tadi kan kalau bisul, jerawat, itu darah kita tuh. Ya, masa ada jerawat orang kita tepok gitu kan, mentang-mentang nggak batal. Nah kalau darah orang lain gimana? Mungkin Pak Thomas iseng ada temennya punya bisul, ditepok aja gitu kan, lagi sholat. Betus gitu kan, pecah. Nah, gimana tuh? Wa an qalilin nahwi damin ghairihi ay ajnabiyin ghaira mulazzatin mughallazin bi khilafi kasirin wa minhu kama la qalal azra'i damun fasala min badanihi tsumma asobah. Darah yang sedikit termasuk najis yang dimaafkan, umpamanya darah orang lain selain najis mughalladhah. Nah, kalau darah yang keluar sedikit, walaupun itu darah dari orang lain, itu masih dimaafu. Kecuali yang najis mughalladhah. Ya. Selain najis mughalladhah itu masih dimaafu. Artinya kalau najis mughalladhah itu tidak dimaafu, harus dicuci 7 kali tadi. Tapi kalau darahnya yang keluar banyak, bikhilafi kasirihi. Kalau yang keluar darahnya banyak, nah itu tidak dimaafu. Artinya najis, harus dihilangkan dulu najisnya baru kita sholat. Yang termasuk najis orang lain sebagaimana menurut Syekh Al-Azra'i, yaitu darah yang telah berpisah dari badan sendiri kemudian mengenai badannya lagi dimaafkan. Tapi kalau ini tidak termasuk darah orang lain, itu adalah darah yang telah berpisah dari badan sendiri kemudian mengenai badan orang lain. Jadi kalau badannya darah kita kemudian misalkan kena benda lain, misalkan ke kita lagi, itu masih dimaafu. Ya, karena itu darah kita sendiri. Wa an qalilin nahwi damin haidin. Nah, ini buat oleh-oleh buat orang di rumah. Wa an qalilin dimaafkan darah haid yang sedikit. Wa ru'afin, dan darah yang keluar dari hidung. Bahasa kita misan. Kama in fil majmu'i, seperti yang diterangkan dalam kitab majmu'. Jadi
termasuk darah yang dimakfu juga, najis yang dimakfu juga adalah darah haid yang sedikit. Ini biasanya kalau perempuan haid dia rasa udah bersih, mandi aja, wajib untuk menghilangkan hadas besar haid. Lagi sholat ternyata keluar lagi sedikit tapi, nah itu dimakfu ya. Atau sebelum datangnya waktu haid, lagi sholat, lagi hususunya, begitu beres sholat, pas dicek ternyata ada darah haid. Nah itu dimakfu darahnya ya. Wa yuqasu bihima damun sairil manafidi illa jariha min ma'adin najasati kamahalil ghaib. Dikiaskan padanya itu darah dari lubang-lubang yang lain, misalnya dari mata, selain yang keluar dari tempat najis, misalnya tempat kotoran, dubur dan yang lainnya. Jadi termasuk darah-darah yang keluar dari, kalau di sini kan selain haid itu kan dia biasanya ada darah langganan, mimisan juga seperti itu. Nah kalau darahnya keluar dari yang lain, misalkan dari mata, mohon maaf karena sakit atau apa, nah itu juga termasuk darahnya dimakfu. Jadi dikias ke yang tadi itu, dikias itu disamakan. Karena kan dalam hukum fikih itu, dalam ada dalil kita itu kan ada Al-Quran, hadis, kemudian ijma ulama, dan juga kias. Kias itu yang paling rendah, dia menyamakan dengan hukum yang dulu pernah ada di zaman Rasul. Nah, untuk menentukan sedikit atau banyaknya itu gimana? Apakah ada sedikit tuh berapa banyak sih gitu? Berapa senti kah? Berapa liter kah gitu kan? Nah, di sini wal marji'u fil qalili wal kasrati al urfu. Ukuran sedikit atau banyaknya itu disesuaikan menurut adat kebiasaan di lokasi masing-masing. Kalau menurut orang darah segitu itu banyak, ya berarti banyak. Tadi berlaku hukum yang najis atau tidak dimakfu atau tidak dimakfu tadi. Jadi nggak ada ukuran bakunya. Tapi ada kelanjutannya. Wa masyukka fi kasrihi lahu hukmul qalil. Ada yang berpendapat yang banyak atau besar itu sebesar kuku, ada yang sebesar telapak tangan dan lain sebagainya. Jadi tergantung adat di kota ataupun di tempat kita tinggal itu. Ada yang bilang segede kuku itu udah banyak, udah besar. Ada yang bilang itu masih kecil, yang banyak tuh setelapak tangan. Ada yang bilang itu masih kecil, yang banyak tuh seember gitu kan. Beda-beda, tergantung kita di wilayah kita ataupun adat di kita gimana. Nah kalau di sini coba Pak Usri, ada darah sebesar jempol gini, itu termasuk banyak apa sedikit? Banyak yang lain dulu. Harus sepakat ya. Voting dulu berarti ya. Banyak ya. Kalau udah segini kembali. Jadi lumrahnya gimana gitu. Nah memang takaran lumrah ini beda-beda, nggak bisa disamaratakan. Terus kalau darahnya mah sedikit-sedikit tapi banyak lokasinya, itu gimana? Walau tafarraqan najasu fi mahalin, seandainya ada najis yang terpisah pada satu tempat, misalnya di baju. Nah, walau jumi'a kasuro, yang jika disatukan jadi banyak. Nah, itu gimana? Karena lahu hukmul qalili ingdal imami, maka hukum najis itu sebagaimana berikut. Jadi ada dua pendapat nih. Yang pertama menurut Al-Imam atau Syekh Zaini Dahlan, itu dianggap sedikit. Walaupun tadi kalau dijumlahin jadi banyak karena titiknya banyak tadi. Itu tetap dianggap sedikit. Tapi kalau menurut kaul yang dianggap mutawali, ya salah satu imam mutawali, bukan kaul mutawali, ada juga Imam Ghazali dan lainnya. Berarti ini
pendapatnya banyak nih, dan juga dianggap lebih roji itu lebih unggul, lebih dipercaya, ya. Itu dianggap banyak, walaupun sedikit-sedikit. Nah, kalau dari dua pendapat ini, satu yang pendapat cuma satu orang, satu lagi banyak. Kira-kira kita pilih yang mana? Biasanya kita condong ke yang banyak. Nah, apalagi di sini dikasih keterangan kaulnya lebih dianggap rojih, lebih kuat. Ya, itu dianggap banyak. Ya. Misal Pak Thomas nih mau sholat, sarungnya ada darahnya, dikit-dikit tapi lokas titiknya banyak gitu. Itu dibersihkan dulu, kaulnya banyak. Beli yang baru ya? Nah, kalau hasil transfusi darah gimana? Nah, di sini ada, bahasanya udah transfusi, bahasa orang zaman dulu. Luar biasa ini. Wa yufa'an daminahwi qasdin wa jamhin bimahallihima wa in kasura wa tasihu sholatu. Nah, dimaafkan darah hasil transfusi dan bekaman pada tempatnya walaupun banyak. Transfusi itu apa sih, kita donor gitu ya? Atau ada bekam kan? Itu kan keluar darah kotor tuh. Nah, itu dimaafu kasih darahnya. Apalagi kita habis bekam, datang waktu sholat, gitu kan? Ya udah sholat aja, walaupun masih darah. Kemudian yang dimaafu juga, ini semua ada darah dalam diri kita nih. Man udmiya lisasuhu qabla ghasil fami. Darah yang keluar dari gusi kita itu juga termasuk dimaafu. Sah salatnya walaupun tidak mencuci mulutnya terlebih dahulu, dengan catatan asalkan ludahnya tidak tertelan sewaktu sholat. Jadi lagi sholat, nah ini juga nih termasuk problem saya. Jadi ketika sholat itu kayak ngerasa dari gusi itu keluar darah, sariawan. Mungkin banyak faktor. Ya, salah satunya mungkin terlalu banyak fleknya ya, Mas Pras ya? Ya. Nah, itu harus dibersihin tuh. Saya memang seumur hidup belum pernah bersihin flek. Gitu. Nah, ternyata di sini termasuk kategori darah yang dimaafkan. Insya Allah salatnya sah. Ya. Dengan catatan tidak tertelan pada saat kita sholat. Karena sholat itu kan sejatinya itu campuran dari beberapa ibadah. Ada puasanya, kemudian ada baca Qur'annya, ada zikirnya, ada doanya. Maka ketika kita lagi sholat, sama kita lagi puasa juga, nggak boleh makan minum. Termasuk sunnahnya memang ada siwak. Kalau kita biasanya pakai sikat gigi. Supaya apa? Nah, ketika sholat tidak ada sisa-sisa makanan yang nempel. Kalau lagi sholat, tiba-tiba ada nasi keluar dari gigi, kita gigit, wah lumayan nih, kita telan, batal sholatnya. Walaupun cuma sebutir. Ya. Begitupun dengan tadi itu, darah dari gusi itu, kita tahan aja di mulut sampai selesai sholatnya baru kita ludahkan. Tapi kita nggak betah ya sholat sambil nahan ludah itu. Gak enak di mulut. Ya, di sini ada lanjutannya. Qabla ghusl fami idza lam yabtali riquhu fihima li anna damil lisati ma'fuun anhu bin nisbati ila riqi. Nah, dengan nisbat sewaktu tadi dengan catatan ludahnya tidak tertelan sewaktu sholat, sebab darah gusi dimaafkan dengan nisbat pada ludah. Tidak apa-apa ludahnya bercampur darah asalkan ludah itu tidak tertelan sewaktu sholat. Maka sholatnya, kalau tertelan, sholatnya tidak. Kalau bisa nahan sampai selesai sholat, sholatnya sah. Gitu. Sampai sini. Oh, masalah darah aja banyak banget nih. Ada pertanyaan lagi, Pak Haji? Sedetail itu ulama pengarang kitab ini ngarang mendetailkan kitab itu.
Padahal dulu belum ada Google, belum ada internet, tapi luar biasa. Ya, kayak hasil riset gitu. Berarti yang darah seperti hasil bekam ya? Tadi kan kalau saya bilang Imafu. Imafu. Bukan saya yang bilang gitu. Iya, Nah. sesuai. Kalau saya yang nyampein. Jadi gini, kalau di bekamnya itu beberapa tempat, mohon maaf ya, kan nggak satu doang dia. Nah, otomatis kan darahnya banyak. Apakah Iya. dimabuk juga? Apa emang harus dibersihkan itu? Tadi kalau kita ngambil pendapatnya yang rojih tadi yang dianggap banyak, maka itu harus dibersihkan dulu. Tapi kalau satu titik nggak jadi masalah. Sedikit. Nah, sedikit. Ya boleh tidak habis bekam dibersihkan. Stip. Siapa harus pakai baju. Biar ini kan, biar sholatnya nyaman juga. Iya. Kita kalau sholat belakangnya banyak itunya juga darahnya nggak nyaman. Itu intinya itu. Karena kenyamanan itu mendukung kekhusyuan. Ya. Jangankan mau khusyuk, gimana mau khusyuk kalau kita fokusnya banyak gitu. Jangankan darah, kita sholat, mohon maaf ya, kalau saya pribadi belum mandi aja sholat itu gimana gitu, kayak lengket nggak konsen gitu, kurang konsen. Oh. Hampir kom. Waduh, gayor-gayoran ayo Pak RT. Berasa muda lagi kali. Kejar. Kejar. Nah, kalau ada orang, mohon maaf, punya penyakit mimisan terus, dia rutin mimisan. Ya, biasanya punya penyakit apa tuh yang sering mimisan? Mungkin apa? Enggak, polip enggak bisa. Bisa juga. Mimisan itu berarti kan daerah area kepala ini ada cedera atau apa gitu kan? Bisa jadi banyak faktor, bisa kedinginan juga bisa mimisan kan ya? Saking hebatnya dingin itu. Saya menggunakan. Tapi kalau misalkan kita punya keluarga, alhamdulillah gitu kan, atau tetangga yang punya penyakit mimisan terus, nggak bisa berhenti gimana tuh? Itu kan darah juga tuh. Asalnya kan najis. Di sini walau arafa qabla sholati wadama fa in roja intiqa'ahu wal waqtu muttasaun in tadarahu wa illa tafaddo kasalis. Andai kata seseorang keluar darah dari hidungnya atau mimisan, kemudian dama terus menerus gitu. Sebelum dia sholat, masalahnya ada 3 macam. Yang pertama, apabila ia menduga darahnya akan segera berhenti dan waktu sholat masih lama, hendaknya menunggu. Jadi kalau diperkirakan si darah mimisan ini bisa reda, nggak mimisan lagi, dan waktu sholat masih panjang, misalkan waktu zuhur, taruhlah sekarang dari jam 12 gitu kan, sampai jam 3. Itu dia mimisan itu jam 12 ketika waktu zuhur baru masuk. Dia perkirakan sebelum habis waktu zuhur, nih darah udah berhenti. Maka itu harus ditunggu sampai darahnya berhenti. Ya. Tapi kalau ini ada yang kedua, apabila menduga tidak akan berhenti, maka ia harus menjaganya seperti halnya orang beser, yaitu dengan mencuci, membungkus, dan menutup, dan sebagainya. Jadi, kalau kita duga darah ini nggak bakal berhenti sampai nanti waktu sholat habis, maka kita cuci, habis itu kita cocokin. Pakai apa, pakai kapas, segala macamnya itu. Nah, pakai gitu nggak apa-apa. Persis kayak orang punya penyakit, maaf, beser gitu kan. Atau beser ya Pak Ji? Bentar-bentar kencing, bentar kencing. Nah, itu kan kalau kita, kencing itu kan asalnya najis. Tapi karena dia itu punya penyakit seperti itu dihitung uzur. Ya, halangan. Nah, ketika dia mau sholat, dia yakin walaupun nunggu sampai waktu sholatnya habis itu besernya nggak bakal berhenti, udah pakai pempes aja. Bersihkan seperti pipis biasa. Setelah yakin bersih, kita pakai pempes, kita wudhu. Walaupun kita yakin ada yang keluar daging, itu dimaafu. Ya. Kemudian kita sholat. Khilafan liman ja'ima
intizarahu wa in kharajal waqtu kama tu'akharu lil ghusli thawbihil mutanajjis wa in kharaja. Berbeda dengan pendapat yang mengharuskan menunggu waktu, menunggu walaupun sampai waktu habis, seperti masalah mengakhirkan sholat untuk mencuci pakaian yang terkena najis. Berbeda dengan pendapat yang mengharuskan menunggu waktu sampai waktu sholat habis, seperti masalah mengakhirkan sholat untuk mencuci pakaian yang terkena najis. Nah, kalau pakaian yang terkena najis itu ada ketika kita dalam kondisi di jalan mungkin ya. Pakaian ini najis. Kita mau sholat, pakaian najis. Kalau kita tunda waktu sholatnya habis, maka kita sholat aja walaupun kita yakin pakaian kita itu najis. Tapi setelah nyampe rumah, setelah kita bersih-bersih, sholatnya kita i'adah, kita ulang. Jadi itu lihur matil wakti yang pertama tadi. Yang kedua itu untuk mengesahkan sholat kita. Gitu ya. Jadi jangan, najis, bablas saja. Nah, itu kadang kita kalau nggak tahu seperti itu. Yang bagus itu kita sholat aja daripada kita kehabisan waktu. Itu. Lihur matil wakti. Itu. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Kalau pusing berarti berpikir. Jadi tadi itu kalau sudah katakanlah dianggap itu sholat itu belum sah ya? Belum sah. Belum sah. Nah, tapi kita ngulangi pada masuk waktu sholat yang lain. Iya, tapi Semacam niatnya i'adah. Iya. Iya. Jadi sholat itu kan ada 3 macam. Ada yang adaan pada waktunya. Iya. Ada yang qodoan di luar waktu. Ada yang i'adatan. I'adatan ini dia udah sholat, tapi sholat lagi. Banyak sebabnya. Bisa kadit kasusnya seperti itu karena pakaiannya najis dan waktunya sudah mau habis. Yang kedua bisa juga kasusnya kayak gini. Kita udah sholat berjamaah nih. Tiba-tiba datang orang baru datang jamaah lain. Dia mau sholat sendirian, tapi pengen sholat pahala dapat sholat berjamaah. Maka kita boleh tuh ngajak teman kita yang udah sholat. Temenin yuk, biar dia dapat pahala sholat berjamaah. Nah, itu. Maka niatnya pun nanti bedain. Ada adaan lillahi ta'ala, qodoan lillahi ta'ala, i'adatan lillahi ta'ala. Nah, itu ya. Habis ini cukup ya? Nah, cukup. Kalau diterusin malah makin ini nih. Nggak ada yang nyangkut nanti. Makin panas. Menyenangkan tapi ruwet gitu kan. Agama itu benar menyenangkan. Iya. Tapi ruwet ya. Mungkin cukup sampai di sini. Wa yufarraqu biqudrati, summa qala Allahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebenarnya saya risih juga nih baju dimasukin ke YouTube ini. Biasanya kan banyak perbedaan saya komentar-komentar yang ini. Tapi buat dokumentasi